Shalom teman-teman, mari kita memulai acara doa anak pada hari Kamis. Sebelum kita memulai acara doa anak pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan acara doa anak. Berkati kami supaya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yan, kita mau mendengarkan firman. Enaknya nyanyi lagu apa ya? Dia semakin pertama gimana? Gimana lagunya? Dia harus makin bertambah. Oh iya iya iya. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah.
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom adik-adik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kesempatan kami akan mendengar firman-Mu di acara doa anak hari ini. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus, amin. Adik-adik pasti hafal lagunya Allah itu baik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Nah adik-adik, apa kebaikan Allah di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik, dan di dalam hidup setiap orang percaya? Coba sebutkan apa kebaikannya. Kalau kita bisa bernyanyi Allah itu baik, maka sebutkan kebaikan Tuhan. Ya, pasti adik-adik menjawab kesehatan, kekuatan, nafas hidup, rezeki, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan melihat kebaikan Allah yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca, adik-adik silakan baca di rumah ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah adik-adik, ini merupakan kebaikan Allah. Menceritakan tentang kebaikan Bapa di surga. Paling tidak ada dua hal di sini. Kebaikan Allah itu apa? Yaitu yang pertama di ayat yang 9 sampai dengan ayat yang 10, minta, diberi, mencari, mendapat, mengetuk, maka pintu dibukakan. Ini berarti Tuhan memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita meminta, Dia memberi. Ketika kita mencari, kita mendapat. Ketika kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Jadi apa yang kita minta tepat seperti yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu dengan tepat apa yang kita butuhkan. Jadi tidak kita minta kita dapat, tidak. Di sini meminta diberi, mencari mendapat. Bukan kita mencari akhirnya diberi, tidak. Tapi meminta diberi, mencari mendapat, mengetuk pintu akan dibukakan. Nah, itu yang pertama, bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Saat ini adik-adik, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, mari kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sungkan-sungkan sama Tuhan. Kalau kita butuh ngomong sama Tuhan,
dan kita juga berusaha. Di sini ada kata minta, diberi. Tapi kalau misalnya ketika kita minta, kita harus juga berusaha mencari, lalu mengetok. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan juga, tidak hanya kita minta saja dengan pasif tanpa melakukan apa-apa. Kita harus berusaha juga. Kalau kita sebagai anak-anak, ya berusahanya bagaimana? Ya kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, misalnya menolong orang tua atau membantu mereka di dalam pekerjaannya, misalnya jualan, ya kita ikut bantu-bantu, kita ikut bantu bersih-bersih dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kebaikan Allah adalah memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kedua, kebaikan Allah itu apa? Kebaikan Allah itu dia lebih baik daripada orang-orang di dunia, bahkan orang tua kita di dunia. Di sini dikatakan ya, ada diperbandingkan antara Bapa di surga dan bapak-bapak yang ada di dunia. Kalau Bapa di dunia saja, ada anaknya minta ikan tidak diberi ular, kalau anaknya minta telur tidak dibeli kalajengking. Nah, Bapak yang di dunia ini saja yang punya dosa, dia memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, dia akan memberi kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta dan lebih daripada itu. Yaitu di ayat 13, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi Tuhan Allah Bapa kita, dia lebih dari Bapa di dunia. Dia malah tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi dia memberi Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus itu di zaman Perjanjian Lama diberikan hanya kepada raja, nabi, dan imam saja. Jadi tidak yang lain. Tetapi sekarang ketika zaman Perjanjian Baru ini, Pentakosta yang sudah dialami oleh para murid 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, Roh Kudus bisa diberikan oleh siapa saja asal orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa di surga lebih baik daripada Bapa di dunia. Dia memberikan sesuatu yang sangat besar, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan, berarti kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus adalah meterai. Pada saat kita terima Yesus Kristus, Roh Kudus itu turun dan Roh Kudus itu hingga pada kita, sehingga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau di sini kata meminta Roh Kudus, berarti kita diselamatkan. Tuhan memberikan lebih baik daripada Bapa di dunia. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan Roh Kudus yang sangat berharga, lebih berharga dari apapun yang diberikan oleh siapapun di dunia ini. Tidak ada yang sebanding dengan pemberian Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi ada dua hal yang hari ini kita pelajari. Bapa itu baik. Bapa baik kenapa? Karena dia memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang kedua, dia memberi lebih daripada Bapa di dunia, lebih daripada orang tua kita di dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya minta. Kita ya minta kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, minta, Tuhan aku butuh sesuatu. Jangan segan-segan minta kepada Tuhan. Jangan kita langsung minta kepada orang tua kita sambil nangis-nangis, tapi kita minta dulu kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, minta Roh Kudusnya supaya memenuhi hati kita. Adik-adik yang belum percaya Tuhan Yesus atau belum dibaptis, mari kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Roh Kudus nanti akan ada di dalam hidup kita. Dan adik-adik yang belum dibaptis, Pak Ferry akan membuka kelas baptisan lagi. Bulan Desember nanti akan ada baptisan. Tapi bagi adik-adik yang ingin dibaptis, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan harus dibaptis ya, perlu dibaptis, maka silahkan menghubungi Pak Ferry. Nanti
Pak Ferry akan buka kelas baptisan lagi sehingga tahun depan adik-adik bisa dibaptiskan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya apa yang sudah kita dengar, sudah kita pahami, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menaikkan syukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami dan Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Engkau juga Allah yang lebih baik daripada orang tua kami yang ada di dunia. Engkau memberikan lebih dari apa yang diberikan oleh mereka. Bukan hanya rezeki, bukan hanya kebutuhan kami, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus. Itu artinya Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih. Mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Kita doakan Bu Ina dan Pak Ayun dalam pekerjaan mereka. Kita juga doakan Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas bersama tim yang melayani di sana ya. Kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita selama sebulan dan juga pergumulan kita. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami saat ini anak-anak-Mu bersatu hati berdoa untuk Bu Ina. Terima kasih Bu Ina dan Pak Ayun sudah menjadi donatur buat kami dalam kasih Bunda. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka karena mereka sudah melakukan yang terbaik bagi kami, membayar keperluan-keperluan kami. Tuhan berikan kesehatan pada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat menikmati anugerah Allah dalam hidup mereka. Juga kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, berkati Pendeta Yoce Tairas, berkati para tim yang melayani. Tuhan memberkati mereka,
sehingga pelayanan mereka dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan. Juga berdoa untuk Gereja Simolangit, berdoa untuk kebutuhan peredam suara, berdoa untuk kebutuhan setiap bulannya, dan juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon jamalah mereka yang saat ini sedang punya masalah. Tuhan kiranya akan menolong mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa anak pada sore hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.